Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama Motoran Jepang. Hari ini sudah mulai masuk bulan puasa ya. Jadi hari ini saya mau ajak kalian ngebuburit putar-putar di jalanan kota tempat tinggal saya. Dan hari ini ada beberapa tambahan part lagi. Saya udah custom lagi ini dari sniper ya. Ini pelindung rem apa ya, tempat olinya ya. Cuman dipasang doang, tapi ini udah kena cacat dikit nih. Terus ganti tutup oli ya, ini dari Daytona. Terus ini tutup oli lagi ya, ini mereknya apa kurang tahu, tapi karena warnanya hijau ya cocok ya, jadi hijau ketemu hijau gitu ya. Dan oh ini ya, yang hijau ini ya, tempat ini standar, jadi kelihatannya agak keren ya. Ini standar juga, pengen pakai sepatu. Oke, nggak usah lama-lama, sekarang kita langsung berangkat. Sekarang tuh jam 5 lebih 8 menit, jadi cukup lah. Kalau di Jepang itu jam 6 pas kayaknya buka puasanya ya. Jadi let's go. Di daerah saya ini lumayan jalanannya sedikit padat ya, karena dekat ke kota. Di tempat tinggal saya itu ada di Tokorojawa. Tokorojawa itu macam kota yang terkenal di Saitama lah. Jadi tempatnya tuh untuk tempat tinggal bagus, untuk cari kerja juga bagus, untuk santai juga di tempat ini juga bagus gitu ya. Jadi nggak kota banget, nggak desa banget gitu. Jadi pas lah. Nyari kerja nggak terlalu susah kalau daerah saya ya. Kalau di pedesaan kan lumayan susah ya kalau cari pekerjaan. Kalau yang udah tinggal di Jepang menetap gitu. Kayak pabrik-pabrik mungkin ya banyak daerah di pedesaan ya, tapi kalau daerah kayak gini kebanyakan ya perusahaan gitu ya kerjanya, karyawan gitu. Jadi seperti yang saya bilang, daerah saya ini agak macet ya. Di depan itu ada rel kereta api ya. Kalau di rel kereta api di Jepang itu desainnya bagus banget ya. Jadi kayak gini ya, jadi ini tuh udah di garis merah tuh berapa meter dari rel perlintasannya, agar si orang-orang tahu gitu kalau ada garis merah kayak gini tuh garis yang rawan bahaya gitu ya, bahaya kecelakaan. Jadi Jepang tuh gimana ya, kalau bikin sesuatu tuh memang benar-benar teliti gitu ya. Jadi benar-benar dibuat keselamatan gitu ya, nggak sayang gitu ngabisin duit negaranya gitu buat kemakmuran rakyat. Gitu. Nah ini keretanya ya, ini tuh keretanya ke Ikebukuro, Tokyo. Jadi dari kota saya, dari Tokorojawa ke Tokyo itu deket. Paling kalau pakai kereta itu ya paling lama juga 40 menitan lah gitu. Terus kita lurus, kita putar-putar ya. Jadi seperti ini nih. Di daerah sininya emang agak sepi gitu ya, mobil-mobil dikit, tapi di depannya tuh udah mulai numpuk lagi. Jadi kalau daerah saya tempat kayak gini ya nggak kayak Tokyo banget gitu. Kalau Tokyo tuh bener-bener macet banget ya. Jadi kebanyakan orang tuh lebih baik pakai sepeda gitu daripada kendaraan pribadi. Rasanya puasa di Jepang itu ya bebannya 2 kali lipat ya, karena nggak ada teman yang sama-sama puasa gitu, kecuali yang tinggalnya sama orang Indonesia lagi gitu ya, yang lingkungannya ada orang Indonesia lagi ya, mending gitu bisa
apa ya, bisa curhat perasaan gitu ya, rasanya puasa gitu. Tapi kalau kayak saya yang orang Indonesianya cuma seorang, dikelilingin orang Jepang doang, ya ini berat ya, karena mereka kan nggak tahu ya puasa itu kayak apa gitu ya. Paling pernah ditanya, kamu kok nggak makan siang sih? Aku bilangnya lagi puasa gitu ya. Puasa itu apa gitu ya, semacam diet gitu. Karena untuk menjelaskan agama itu susah banget ya kalau misalkan agamanya ya. Jadi pernah ngomongin ya, karena saya Islam saya harus puasa kayak gitu, pernah. Cuman mereka nggak tertarik gitu dengan Islamnya. Jadi kita juga kalau udah menceram udah ngomong panjang lebar juga, kalau nggak tertarik kan jadi gimana ya, malas ya. Tapi dakwah itu penting katanya kan, kata Ustadz ya, tolong sampaikan gitu ya beberapa ayat dari kita juga sama orang asing itu, karena dapat pahala kan. Ya udah sering sih. Tapi ya gimana, nggak boleh paksa kan, namanya juga ini orang kalau mau masuk agama kan katanya nggak boleh dipaksa ya, jadi ya biarin aja gitu. Oke, ini seperti ini ya, di sebelah kanan itu toko Don Quixote. Don Quixote itu jadi toko segala macam, di dalamnya jual apapun kecuali jual motor ya. Di sana kalian mau cari case handphone sampai makanan apapun ada, sampai custom cosplay kayak gitu ya. Pokoknya macam-macam di toko itu ada. Dan seperti ini ya, perempatan Jepang tuh ya kayak gini ya. Kadang-kadang ada yang bentuknya aneh juga ya, ada yang nggak karuan gitu ya. Jadi harus hati-hati juga nih kalau nggak ngerti. Dan di samping kalian ini bunga-bunga ya udah mulai bermekaran nih. Bentar lagi bakalan bakalan keluar mekar bunga sakura. Nah, saya nunggu banget itu, pengen ngambil video bunga sakura. Kayaknya mantap ya. Suasana menjelang sore daerah saya ya seperti ini ya. Orangnya juga nggak terlalu banyak yang jalan kaki daerah saya tuh. Kebanyakan pakai mobil, pakai motor juga sih banyak. Karena jalan yang ini untuk ke toko-toko lumayan jauh-jauh itu. Orang Jepang juga nggak semuanya hobi jalan kaki ya, banyak juga yang malas. Kalau yang jalan kaki banyak itu ya mungkin karena keadaannya ya seperti di Tokyo kayak gitu ya, yang banyak lebih cepat jalan kaki gitu mikirnya daripada naik motor atau naik mobil ya. Banyak yang kayak gitu kalau di Tokyo. Kalau jalan kayak gini mah jarang yang jalan kaki juga tuh. Mana? Semuanya pakai mobil, pakai motor kebanyakan. Nah, tuh kalau belok juga pakai hati. Orang Jepang itu ngasih tuh baik ya. Jangan nyelonong gitu ya, harus pakai perasaan di jalan juga. Jepang tuh mobil-mobilnya pada bagus semua ya, karena orang Jepang tuh punya kebiasaan cepat ngeganti mobil. Karena itu orang Jepang malas banget ya mengcustom mobil itu ya.
Di modif itu jarang orang Jepang itu. 3 tahun pakai udah beres. Kalau yang punya uang ya ganti lagi yang baru. Nah si mobil itu kan baru 3 tahun ya, masih segar gitu ya, dijual lagi juga masih mending, harganya mahal gitu. Jadi nukerin lagi ke yang barunya nggak terlalu, nambahnya banyak banget gitu. Orang Jepang tuh kayak gitu. Tapi kalau yang suka banget hobi, bener-beneran di modifnya tuh luar biasa ya. Karena kan ada ya yang di di Yokohama gitu, kadang-kadang ada perkumpulan mobil-mobil ceper. Nah di situ wah custom-customnya luar biasa ya, bagus-bagus. Kapan-kapan kalau ada acara saya juga pengen ke sana, nanti juga pengen coba bikin video ya. Tuh jalanannya tuh kayak gini ya, di pinggirnya tuh ini perumahan kayak gitu ya. Tuh kayak gini, itu tuh perumahan sebelah kiri itu ya. Sebelah kanannya toko-toko tuh, jualan apa, makanan macem-macem ya. Kadang-kadang juga sulit ngebedain toko Jepang tuh jualan apa gitu ya. Kalau tempatnya yang tertutup tuh kayak gitu ya, sebelah kanan itu jualan apa di dalamnya tuh harus masuk dulu. Jadi nggak bisa nebak-nebak gitu ya, di luarnya itu. Tokonya tuh kecil-kecil tuh kalau di Jepang tuh. Kenapa kecil-kecil? Karena pajaknya mahal gitu ya. Buat toko besar juga kadang-kadang ya banyak yang bangkrut juga karena nggak sanggup bayar pajaknya gitu. Kalau yang belinya sedikit gitu. Sebelah kiri toko sepeda ya. Tuh di Jepang itu toko jualan sepeda yang paling laris itu yang seperti itu, yang depannya tuh ada tempat belanjaan kayak gitu simpannya. Di sebelah kanan itu perumahan semua tuh, sampai lantai berapa ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lantai. Di Jepang diharuskan ya kalau 9 lantai ke atas pasti harus ada lift. Kalau 4 lantai nggak pakai lift ya, kalau perumahan Jepang itu ya yang seperti itu. Terus ini sebelah kiri supermarket. Ya jadi macam-macam praktis ya di Jepang itu. Jalanan kosong kayak gini. Jadi nggak terlalu capek ya. Kalau pakai sepeda juga atau pakai motor juga nggak pegel-pegelan gitu kalau kemana-mana. Dan sebentar lagi buka puasa ya. Mau buka puasa apa di Jepang ya? Kalau ditanya buka puasa apa ya, ya makan yang seger-seger lah. Karena apa ya, makanan apa ya, ya apa aja gitu kalau buat saya mah. Karena saya nggak hitungan ya kalau buka puasa, biarpun di negara orang asing gitu harus sama pengen takjil apa gitu ya, nggak terlalu juga gitu.
Tapi beda kalau tinggalnya di Indonesia, karena tahu gitu ya, pengen takjilnya kolak gitu ya, atau pengen buka puasa dengan apa gitu ya. Nah itu enaknya di sini tuh, apa di Indonesia tuh. Kalau di Jepang apa aja lah. Yang penting puasanya lancar gitu. Dari sini kita belok ke kiri. Tuh di Jepang tuh emang kayak gini ya. Tuh bangunannya tinggi-tinggi, itu tuh semuanya perumahan. Yang dua di api tengah itu yang apa ya, ini tempat perumahan itu. Sampai lantai berapa itu. Biasanya yang paling atas itu orang yang paling kaya itu. Yang tinggalnya di atas ya. Ya disebutnya itu kan apartemen ya, tempat kayak gini tuh. Nah kayak gitu ya. Nah ini nih yang depan ini nih, yang tinggi ini nih. Wah tinggi banget ya. Tuh terus di depan tuh ada mobil polisi. Nah ini nih polisi Jepang nih mobilnya. Kayak gini tuh mobilnya ya. Lagi ngapain ya? Nah kalau ada polisi kayak gitu, nyetir harus hati-hati. Dan saya mau ambil uang dulu sebentar ya. Sekarang saya mau isi bensin. Tuh, bensinnya sudah kedip-kedip ya. Udah oranye, isi-isi katanya. Siap. Yos, let's go. Jadi seperti ini ya tempat daerah tinggal saya, nggak desa, nggak kota banget gitu ya. Jadi ya lingkungannya seperti ini. Di atas itu tuh ada latihan tempat golf itu tokonya ya. Jadi mungkin di dalamnya itu virtual ya, seperti kayak Nintendo Switch mungkin ya. Karena nggak mungkin main golf di dalam gedung kayak gitu ya. Harusnya kan di luar kalau main golf itu kan. Nah ini jalanan perumahan kecilnya ya. Jalanan perumahan kecil kayak gini nih. Tuh orang-orangnya nggak pada ada juga sih. Dan jalanan kayak gini tuh biasanya ada jitensa, ada sepeda terbang ya. Harus hati-hati gitu. Maksudnya sepeda terbang itu ada yang tiba-tiba kenceng. Jalanan perumahannya sepi ya, orang-orangnya dikit ya. Dan biasanya satu rumah itu satu parkiran, orang Jepang itu punya. Kalau nggak punya parkiran, nyawa di luar biasanya.
Oh, di depan itu adalah toko apa ya, furnitur. Jadi di sana juga ada segala macam bahan bangunan gitu ya. Di dalamnya tuh ada restoran kecil juga, ada tempat belanja, pokoknya komplit. Jadi daerah saya ini nggak sulit kemana-mana ya. Lapangan kerja banyak, terus cari makanan juga nggak susah. Ya alhamdulillah gitu ya, dapat tempatnya seperti ini, saya nggak sulit. Nah ini pom bensin nih, saya mau isi bensin dulu. Ya harus sabar, sedikasinya aja. Tuh. Nih yang putih juga ini bisa tiba-tiba kenceng. Tuh kan dikasih baik. Gitu tuh, nyetir di Jepang tuh emang harus santai, nggak usah rusuh. Oke, sekarang saya mau isi bensin. Dulu kan pernah saya share ya cara isi bensin. Gak susah sih di Jepang mah isi bensin. Jadi kebanyakan yang sendiri ya. Jadi lihat aja langsung ya. Kita buka dulu ini si tutup tangkinya, simpan di sini aja lah. Terus langsung ke sini. Ini uang cash. Kalau punya poin ya masukin dulu. Saya punya yang Rakuten, masukin di sini. Terus pakai yang merah ya, yang hijau ini solar. Nah ini untuk mobil sport gitu yang bagus ya, jadi yang merah aja. Ini di setting nggak, saya mau isi 1000 yen. Kalau punya pointel boleh pakai, kita pakai ini 205 ya, pakai semua aja. Berarti sisanya 795 yen. Nah ini pakai 1000 yen kan. Resitnya nanti keluar ya. Terus nih yang merah ambil sendiri dan isi. Ninja Jetek ini lumayan ya, bensinnya tuh sampai berapa liter ya saya lupa, 15 liter masuk kayak ini. Jadi lumayan kalau buat perjalanan jauh ini enak ini. Sudah selesai, kembalikan lagi, tutup dulu. Ini emang enak ini pakai ini baterai ini, jadi simpel ya, tutup tangkinya gitu. Let's go, kayak gitu doang ya cara isi bensin di Jepang, jadi nggak sulit-sulit amat. Kalau misalkan nggak ngerti ya, nanti juga dikasih tahu sama si penjaganya ya cara isinya gitu. Sekali inget udah apa bakalan inget selamanya gitu. Jadi tinggal di Jepang juga nggak praktis gitu ya. Semua bisa dilakuin sendiri gitu di sini tuh. Itu tuh sengaja kenapa isi sendiri ya, karena kalau memperkerjakan orang kan harus menggaji ya. Jadi biar si pom bensin yang punyanya itu nggak boros bayar buat si ini
penjaganya, jadi lebih baik dibikin sistem isi sendiri gitu, dan si bensinnya dimurahin. Nah itu bagus kayak gitu, dimurahin bensinnya. Baiklah teman-teman, sampai sini dulu ya cerita ngabuburit kita hari ini. Gimana bagi kalian yang tertarik ya tinggal di Jepang seperti ini ya, lingkungan di Jepang. Tinggal di Jepang buat saya sih dibilang sulit enggak ya, dibilang enggak sulit juga enggak juga. Yang penting di Jepang itu harus kerja dan pintar menabung ya, karena di sini tuh biayanya lumayan berat gitu. Jadi pintar-pintarlah menabung kalau tinggal di sini gitu ya, karena banyak banget kadang-kadang ada biaya nggak terduga gitu di sini tuh. Kayak bayar pajak gitu ya, misalkan kurang kan harus dibayar ya semuanya. Terus harus bayar ini pajak rumah, pajak mobil, pajak motor. Wah pokoknya banyak lah, listrik, air. Terus asuransi jiwa, asuransi masa tua, ya banyak lagi ya. Dan semuanya ya bisa ketutupin kalau kita rajin menabung. Dan kalau rajin menabung juga ada sisanya kan banyak ya, beliin motor lah. Beliin mobil di Jepang, kalau nggak beli baju, beli apa kayak. Kirimin ke Indonesia juga bagus buat orang tua kan gitu ya. Baiklah teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, jangan bosan dengan channel saya. Semoga kita cepat berjumpa lagi di video selanjutnya ya. Oke, baiklah, terima kasih, dadah.